Siana, halo saudaraku semuanya. Saya lagi teman-teman, saya lagi saudara, saya lagi Cika, saya lagi Siana. Oke teman-teman, Sianaku sekalian di sini, saya telah menghadirkan seorang narasumber, yaitu seorang perawat COVID, langsung relawan yang ditugaskan untuk menangani pasien COVID-19 teman-teman Cikaku. Dan saya harap dengan video ini kalian bisa melihat bagaimana sih sebenarnya mulai dari pertama bagaimana perjuangan dari seorang perawat COVID-19 ini, bagaimana mereka harus jauh dari keluarga mereka dan bagaimana mereka menghadapi tingkat dari tekanan mereka, pressure mereka dalam menghadapi pasien COVID ini teman-teman. Oke, saya langsung perkenalkan kepada kalian. Sekarang kita sudah kedatangan dari Saudara Farid. Kita silakan Saudara Farid memperkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Al-Fajrin Farudin, SKPNS. Kemudian saya profesi sebagai perawat di Rumah Sakit Haji Makassar. Dan saat ini mulai dari wabah ini melanda Indonesia dan pada khususnya Sulawesi Selatan, saya mulai bertugas sampai detik ini. Oke, sip. Jadi sekarang di depan saya ini sudah ada duduk dari seorang relawan COVID yang bertugas khusus ya. Jadi khusus ya. Jadi sekarang beliau ditempatkan di rumah di ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Haji. Rumah Sakit Haji. Jadi dia perwakilan dari Rumah Sakit Haji. Dan yang sedikit informasi teman-teman, jadi relawan ini ada dari beberapa rumah sakit ya, Saudara Farid ya. Kalau kita di Rumah Sakit Haji khusus untuk nakes ya saja ya yang di Rumah Sakit Haji. Kalau terkait masalah tempat tinggal kami itu ada di satu hotel diberikan fasilitas oleh Pemprov Sulawesi Selatan, dan semuanya kita di situ ada beberapa rumah sakit dan semuanya yang menangani COVID-19 di masing-masing instansi Oke. Jadi seperti yang dijelaskan teman-teman bahwa Saudara Farid ini memang salah satu perwakilan dari Rumah Sakit Haji begitu ya? Iya. Mungkin maksudnya ya. Dari ada beberapa relawan juga dari beberapa rumah sakit lain teman-teman dan dikumpulkan dalam satu tempat ya? Kalau satu tempat sih tidak, cuma untuk zona wilayah Tamalate dan sekitarnya, termasuk Rumah Sakit Haji, Labombaji, Plamonia dengan Siloam, itu kan berada di zona yang berdekatan dengan penginapan ini. Makanya Pemprov Sulawesi Selatan memfokuskan di sana rumah sakit yang saya tadi bilang itu menginapnya di sana. Semuanya menginap di sana. Jadi ceritanya relawan-relawan kawan-kawan kita semua dari perawat ini masing-masing punya zona sendiri seperti itu ya? Ya betul. Oke, siap. Kalau di Rumah Sakit Awal Bros, kemudian Rumah Sakit Wahidin dengan Tajuddin, kemudian Hunas, itu juga beda tempat yang Oke. Jadi seperti teman-teman ketahui, jadi setiap wilayah itu ini terkhusus untuk di wilayah Sulawesi teman-teman di Makassar ya. Jadi di masing-masing zona itu sudah ada pembagian rumah sakit dan relawan-relawan dari setiap rumah sakitnya teman-teman. Nah, sampai di situ mungkin kita akan bertanya lagi kepada Saudara Farid. Apa yang memotivasi Anda hingga akhirnya ingin menjadi relawan COVID-19, atau mungkin ada instruksi dari rumah sakit atau mungkin bagaimana Saudara Farid? Kalau memotivasi, kata-kata memotivasi untuk kami bergabung di relawan sih pada dasarnya dalam hati kecil kita ini dulu itu sangat menolak untuk bergabung. Bahkan karena situasinya benar-benar berbahaya ya kan, gitu kan. Karena beberapa literatur bahkan informasi virus corona ini betul-betul bukan virus yang biasa. Siap. Tetapi karena terkait masalah itu adalah suatu tanggung jawab buat kami sebagai perawat khususnya, ya mau tidak mau rumah sakit menugaskan, ya kita terima dengan konsekuensi beberapa pertimbangan bahwa kita harus menjauh dari keluarga. Bukan dalam artian kita memilih untuk menjauh, tetapi lebih menjaga keluarga. Cukup kita yang terjun langsung menangani pasien ini. Dan memang dari pihak pemerintah juga menyiapkan untuk lokasinya seperti itu ya? Iya, kami juga sangat berterima kasih khususnya kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan karena sangat memperhatikan kami-kami ini yang di lapangan yang menangani COVID-19 ini, mulai dari penginapan, mulai dari
nutrisi kita, makan kita ini selama kita nginap itu ditanggung 100% pagi sore malam, dan beberapa suplemen vitamin dan buah-buahan tambahan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, berarti dari sisi pemerintah sendiri dalam memberikan untuk servis kepada relawan ini benar-benar sudah cukup ya menurut? Ya, sangat lebih dari cukup lah. Ditambah lagi dari rumah sakit kami juga luar biasa juga sumbangsinya kepada kami, perhatiannya juga kepada kami. Dan itulah yang menjadi motivasi juga kami tetap bertahan di situasi seperti ini. Oke, jadi dari pihak rumah sakit juga sebenarnya untuk saat ini full support kepada tim relawan masing-masing perawatnya seperti itu ya? Iya. Oke. Iya. Ya, jadi teman-teman di sini memang sangat dilema sekali teman-teman. Di sisi lain, para rekan-rekan kita ini yang sekarang kita sudah benar-benar sebut pahlawan untuk kita semua teman-teman, ya harus bagaimana ya, karena sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dalam perawat juga memang hati nurani sangat diperlukan, dan mereka merasa terpanggil untuk tergerak untuk menangani semua pasien COVID ini, dan harus jauh juga dari keluarganya, betul ya? Iya. Harus jauh dari keluarga. Betul. Dan kalau tidak salah itu jauh dari keluarga sampai waktu yang tidak ditentukan ya Saudara Farid ya? Kalau saya sendiri secara pribadi itu sudah sekitar 1 bulan lebih tidak pernah ketemu dengan anak, tidak pernah ketemu dengan istri. 1 bulan lebih teman-teman. Kalau orang tua itu pernah ketemu, cuma jaraknya jauh. Seperti dia di atas mobil, saya ada sekitar 5 meter dari beliau. Luar biasa teman-teman. Berdiri bulu kuduk saya teman-teman, terus terang jujur serius 1 bulan teman-teman, tidak jadi selama ini komunikasi lewat telepon saja, video call saja seperti itu ya. Iya, dengan betul. anak tercinta juga kan. Iya. Ya begitu ya, karena kebetulan Saudara Farid juga sudah berkeluarga dan mempunyai 1 orang anak, 2 orang ya? 2 orang. 2 orang anak. Luar biasa teman-teman perjuangan dari Saudara Farid ini. Bagaimana mungkin dari sampai sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa bagaimana sekarang kita sebagai masyarakat mengambil tindakan untuk membantu para perawat-perawat yang sedang berjuang di garda depan teman-teman. Harusnya sampai sini kita semua sudah bisa paham. Dan oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga sekarang untuk para perawat relawan ini, terutama yang ada saat ini, yaitu Saudara Farid ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu sekarang suka dukanya itu, mungkin tidak ada suka sebenarnya, kebanyakan duka ya. Kalau bilang duka ya lebih banyak Kita ya. ya kombinkan aja, dipadukan aja antara suka dan dukanya. Betul. Kalau sukanya ya sekarang ini kita punya banyak pengalaman, Betul. terkhusus kepada perawatan-perawatan yang sangat berisiko ini. Betul. Kemudian kalau dukanya itu ya satu, pertama kita harus mandiri dalam artian tidak ada keluarga yang mendampingi. Dari segi masuk kerja, pulang kerja, kita kembali ke penginapan, ke hotel, begitupun itu sudah Ya, oke. Kita bisa tangkap juga teman-teman ya. Jadi selain jauh dari keluarga, kawan-kawan kita perawat COVID-19 ini sehabis bertugas mereka harus pulang, membersihkan diri masing-masing, mengurus diri masing-masing, makannya juga masing-masing seperti itu ya. Harus menjaga kondisi tubuh masing-masing, harus memperingatkan diri juga masing-masing untuk selalu minum vitamin gitu ya. Iya. Ya, untuk selalu berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh mereka teman-teman. Iya, Wah, luar biasa sekali teman-teman. Jadi kurang apa lagi untuk kita belum jauh teman-teman ya. Kita masih untuk pembahasan dasar saja sebenarnya saya bertanya-tanya kepada Saudara Farid, tapi saya sudah cukup merasa tersadarkan teman-teman, walaupun mungkin saya sudah sangat sadar juga sebenarnya dengan kondisi ini, karena saya juga merasa dirugikan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Saudara Farid. Mungkin saat berada langsung di lokasi, nah kita langsung masuk. Iya. Kita langsung berada di lokasi. Pernah tidak Saudara Farid langsung menghadapi pasien yang benar-benar gawat untuk kasus COVID-19 ini? Iya. Perlu juga saya menginformasikan sebelumnya bahwa kami di sini di ruang isolasi itu sebelum menangani pasien kita itu butuh waktu untuk pemasang APD, pelindung diri, yang betul-betul itu kami cuma bisa bertahan mungkin secara maksimal itu 4 sampai 5 jam. Selepas dari itu kami
sudah tidak bisa karena yang pertama kadang panas. Panas, Panasnya betul. itu APD karena kita kalau terjun langsung menangani pasien COVID-19 itu minimal itu kita level 3, apalagi terindikasi dia sudah masuk kategori status PDP. PDP dalam artian pasien yang menunggu hasil pemeriksaan swab apakah dia positif ataupun negatif. Nah, kalau di rumah sakit kami itu sudah menangani pasien PDP dan cenderung positif. Hasil positifnya juga ada beberapa pasien yang sudah positif. Oke. Jadi masing-masing pasien itu punya masing-masing sistem untuk dalam proses penanganannya seperti itu ya. Dan yang dihadapi oleh saudara Farid ini yang memang khusus untuk PDP ya. PDP Atau bagaimana kalau di rumah sakit itu PDP itu sama perlakuannya dengan pasien positif. Sama perlakuannya dengan pasien sama positif. perlakuannya dan termasuk juga kami sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat, kalau ketika kita akan berinteraksi apapun itu di wilayah, karena kan ruangan PDP itu ada ruangan khusus, jadi tidak boleh masuk di ruangan itu tanpa memakai APD apapun alasannya, walaupun pasien itu kadang juga pasien itu teriak ingin ada kebutuhan yang kita penuhi kan. Sementara kita di luar itu belum memakai APD. Mau teriak bagaimanapun itu pasien, kami tetap mengutamakan APD dulu. Pasang APD dulu. Selagi tidak terpasang APD kami tidak mau memberikan pelayanan. Oke. Iya. Baik. Jadi teman-teman dasarnya di sini itu benar-benar kalau saya bilang istilah gaulnya sekarang itu ribet teman-teman. Betul-betul sangat dibutuhkan langkah-langkah yang sangat sensitif untuk APD saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Farid tadi ini, saudara Farid tadi ini, ya mereka membutuhkan waktu untuk pemasangan. Dan setelah terpasang itu mungkin maksimal jamnya itu yang pernah saya dengar juga, saudara Farid kalau tidak salah 8 jam ya? Ya dalam satu shift itu kita kerja 8 jam. Oh, disesuaikan dengan satu shiftnya. Jadi APD itu pertama mereka masuk di jam pertama sampai 8 jam terakhir teman-teman, mereka akan terus menggunakan APD itu. Iya. Dan wah, lumayan lah, kita saja naik jaket, naik motor kiri kanan, jalan-jalan itu sudah kepanasan. Apalagi kalau APD begitu terpasang terus-menerus 8 jam, bagaimana teman-teman kira-kira menurut kalian? Aduh, luar biasa. Dan untuk dari sisi saudara Farid sendiri, kan saudara Farid ini menghadapi sebuah virus atau penyakit yang benar-benar sensitif dan sangat ditakuti oleh semua orang. Nah, dari sisi saudara Farid sendiri, bagaimana cara menghadapi ketakutan itu atau bagaimana cara menghadapi tekanan-tekanan itu bahwasanya saya tidak akan terjangkit juga, saya tidak boleh terjangkit juga, karena kan otomatis ada juga perasaan seperti itu dari saudara Farid ya kan? Kami itu ketika kita memakai APD lengkap itu belum menggugurkan perasaan kami bahwa kami tidak akan bisa terjangkit lagi atau lain-lain, itu tidak. Cuma kita kembali tawakal karena kan ini adalah tugas kami. Ini adalah tupoksi kami sebagai tenaga kesehatan yang mau tidak mau harus kami jalani kan. Makanya itu ketika kami sudah memakai APD lengkap sesuai dengan instruksi dari PPI, karena kami kan didampingi terus oleh PPI. PPI itu PPI dia itu bagian infeksi. Yang tentu dia yang memonitoring semua apakah kami ini memakai APD standar atau tidak. Oh iya. Ya, dia di rumah sakit kita itu ada. Kemudian cenderung kita selalu merasa was-was, contohnya was-was ketika kita itu setelah pelepasan APD. Oke. Pada saat pelepasan APD itu cenderung bahwa jangan sampai ada virus yang ikut nempel. Makanya itu kami selalu dianjurkan setelah pelepasan APD sesuai dengan SOP yang ada. Itu kami dianjurkan untuk mandi, mengganti semua pakaian yang kami gunakan pada saat itu. Ganti semua pakaian, kemudian keluar dari ruangan isolasi dan kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi semua pakaian kami itu cukup di daerah kontaminasi. Istilahnya daerah kontaminasi itu tempat pelepasan APD, tidak ada lagi yang keluar dari situ. Jadi betul juga ya, karena kita tidak tahu bagaimana virus itu, apakah dia ada di APD tersebut.
jadi proses pelepasannya itu juga lumayan agak rumit. Iya. Di situ agak menakutkan juga ya Iya, saudara Farid. di situlah terkadang teman-teman nakes kita itu banyak yang bilang di situlah kebanyakan yang terpapar saat salah dalam pelepasan APD. Karena dalam pelepasan APD itu memang betul-betul harus kami disiplin. Yang mana tahapannya mulai dari tutup kepala, mulai dari kacamata, mulai dari kacamata, mulai dari hazmat, tempat alas kaki dan lain-lain sebagainya. Itu ada cara-caranya. Handscoon, kami itu handscoon kalau saya pribadi itu terkadang memakai handscoon bahkan 4 sampai 5 lapis handscoon kaos tangan. 4 sampai 5 lapis itu saya selalu berpikir jangan sampai ada terjadi robek di lapisan luar. Masih ada 4, jadi itu selalu ketika saya sudah melakukan tindakan kepada pasien, apapun yang saya sentuh di wilayah, mulai dari saya sentuh bagian tubuh pasien ataupun wilayahnya saja, saya itu otomatis mengganti bagian luar, ganti yang baru lagi, kemudian tindaki lagi. Jadi betul-betul itu butuh kedisiplinan. Betul-betul ya. Kedisiplinan yang utama. Sudah dengar teman-teman, bagaimana kita perawat di garda terdepan ini, mereka harus selalu fokus setiap saat untuk menghadapi semua pasien-pasien ini. Karena salah sedikit saja mereka tidak fokus, maka akan fatal juga akibatnya. Karena seperti kita ketahui teman-teman, saya bilang kembali bahwa ini adalah penyakit yang begitu sangat sensitif dan penanganannya pun baru teman-teman. Saya akan kembali, ini yang paling ingin saya tanyakan juga sih, karena saya bersyukur juga teman-teman karena saudara Farid ini bisa hadir di depan saya untuk langsung memberikan informasi kepada saya terutama ya, dan terkhusus untuk kalian semua yang di luar untuk sebagai edukasi juga. Nah, saya ingin lebih tepatnya menanyakan 1-2 hal kepada saudara Farid. Bagaimana sebenarnya cara penanganan pasien COVID ini dan bagaimana sebenarnya tanda-tandanya saudara Farid? Oke. Kalau terkait penanganan itu kami membagi 3 kriteria. Yang pertama itu di wilayah screening. Screening awal itu bagaimana memilah pasien ini apakah ada indikasi atau gejala ataupun keluhan yang mengarah ke COVID. Contohnya pertama ada keluhan demam. Kemudian yang kedua batuk. Yang kedua demam dan batuk, ini kata kuncinya. Apakah ada riwayat itu atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah pernah berada di wilayah wilayah zona merah, pernah dari suatu perjalanan dari zona merah, atau tapi kan sekarang ini kita di Sulawesi Selatan itu sudah transisi. Ada wilayah memang betul-betul yang di zona merah kan. Karena kalau saya bilang juga saudara Farid ini yang menandakan antara itu, yang pertama saudara Farid bilang itu demam dan batuk ya. Yang pernah mengalami demam dan batuk ya. Itu mungkin terkait juga dengan masa inkubasinya seperti itu ya. Iya. Karena ditakutkan ya. Iya. Betul. Yang kami takutkan itu memang kita ini selalu mengada-ada selalu berpikir bahwa pasien yang datang ini pasien COVID. Itu yang kami utamakan, karena jangan sampai kami memperlakukan pasien ini seperti pasien pada umumnya, sementara terindikasi COVID. Makanya itu semua kami pernah lakukan. Mulai dari screening itu sudah dianjurkan untuk memakai APD. APD level 1, level 2. Dan bahkan teman-teman juga cenderung memakai level 3. Yang level 3 ini kan level yang dipakai pada saat pasien PDP dan positif. Karena mungkin tingkat kecemasan teman-teman. Kemudian terkait masalah itu, tapi yang menjadi persoalan di sini di screening itu kadang pasien datang tidak menyampaikan hal-hal yang tidak jujur. Itu yang menjadi bumerang buat kami sebagai tenaga kesehatan. Karena beberapa kasus yang terjadi di lapangan itu lolos ke perawatan biasa, ternyata pasiennya COVID. Pasiennya setelah diperiksa ada indikasi, karena kan begini, pasien yang dinaikkan statusnya menjadi PDP itu setelah melakukan pemeriksaan. Kalau kami di rumah sakit kami itu hanya pemeriksaan laboratorium, mengetahui hasil labnya, ada beberapa poin-poin di situ untuk menentukan status pasien. Yang kedua itu foto rongseng. Foto toraks itu bagaimana kalau keluar foto toraksnya itu pneumonia, itu sudah diindikasi PDP, masuk PDP dan dianjurkan untuk swab. Nah, di sini yang jadi persoalan ini saudara,
pada saat ini pasien datang di rumah sakit itu terkadang cenderung tidak mau diberi status sebagai orang COVID ataupun PDP, bahkan tidak mau sekali. Pernah saya suatu kejadian dan ini suatu pengalaman yang berharga buat kami. Pasien datang, keluhan dia sembunyikan bahwa dia demam. Sementara ketika pengukuran suhu itu demamnya 38 lebih. Bahkan pasien setelah kami melakukan pemeriksaan jujur, baru tadi malam demamnya. Kemudian batuknya itu katanya tidak batuk dan lain sebagainya. Setelah kami melakukan pemeriksaan penunjang seperti fototoraks terbukti bahwa dia pneumonia. Jadi kadang ada pasien yang bukan sebenarnya orang yang datang berobat yang ingin, dan perawat kita itu berusaha mencari solusi untuk mereka dengan menanyakan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh pasien ini. Tapi yang jadi masalah si pasien ini kadang tidak jujur ya dalam memberitahukan kondisi mereka. Itu yang jadi masalah teman-teman, ke rekan kita sebagai perawat ini, itu yang jadi masalah untuk mereka, karena mereka akan kebingungan juga untuk mengambil tindakan sementara mereka bilangnya tidak dan ternyata memang iya. Tanda kutip dalam artian dari di sini sebenarnya dia, maaf ya, sebenarnya di sini dia positif COVID, tapi karena gejalanya itu dia sembunyikan dan akhirnya berakibat fatal juga karena perawat kita harus kelabakan mengambil tindakan lain seperti itu ya. Dan mungkin di sini untuk cara penanganannya sendiri seperti apa mungkin Saudara Farid untuk pasien COVID ini? Penanganannya itu pertama, kalau dia sudah status PDP itu perlakuannya kan sama dengan pasien positif. Kalau kondisi pasien yang mendiri istilahnya dalam hal kesadaran penuh, kalau dalam kesehatan itu GCS-nya kita ukur, kemudian TV-nya, tensinya, nadinya, pernapasannya kita ukur dalam batasan normal, kemudian saturasi oksigennya juga batasan normal. Itu cenderung kami hanya menyimpan pasien di ruang isolasi dengan pemantauan melalui CCTV. Melalui CCTV. Yang kedua itu kalau pasiennya dalam keadaan normal. Kemudian ada juga beberapa pasien yang dalam keadaan kesadaran menurun. Dalam artian kesadaran menurun itu pasiennya sudah GCS 5, 8, kemudian 5, bahkan ketiga. Itu kan kami sebagai perawat. Tunggu, maaf. Jadi 853 ini maksudnya semakin ketiga, maksudnya semakin menurun. Semakin menurun. Iya. Oke, semakin. Kalau semakin 8 itu kan otomatis masih ada respon ya, betul. Masih ada respon nyeri ya, atau apakah dalam hal masih ada respon nyerinya kalau kita berikan rangsangan nyeri. Kalau 3 itu betul-betul tidak. Istilahnya kalau bahasa awam sudah koma, otomatis dia membutuhkan perilaku yang lebih. Makanya teman kadang yang standby di dalam hal pemantauan pemberian oksigennya dan memonitoring, karena kita sudah terpasang monitor ya untuk memantau semua kondisi pasien. Itu terkadang teman menunggu di situ 4 sampai 5 jam sampai shift selanjutnya yang datang. Jadi kemudian yang jadi persoalan di sini masyarakat itu kalau sudah status PDP bahkan cenderung positif itu dan hasilnya positif, ketika pasien meninggal meninggal itu tidak ada lagi keluarga yang bisa mendampingi. Tidak ada lagi keluarga yang mulai dari syakaratul mautnya, mulai dari yang terpenting ketika pada saat dokter sudah menyatakan dia PDP, di ruang isolasi pun tidak bisa didampingi oleh keluarga. Itu yang cenderung kekhawatiran masyarakat luas terkait masalah itu. Karena kalaupun ada keluarga yang mau mendampingi, kita anjurkan untuk memakai APD sesuai dengan apa yang kami pakai. Tapi tetap tidak dianjurkan seperti itu ya? Iya, tapi sebenarnya tidak dianjurkan. Nah, ketika terjadi meninggal dunia, yang menjadi pengalaman kami ini ya. Ketika ada pasien kami meninggal dunia dalam status PDP, itu pertama dalam sejarah selama saya menjadi perawat, itu melakukan pemulasaran jenazah. Pemulasaran itu seperti apa? Mungkin bisa jelas. Seperti kayak mengkafani. Oh, jadi semua dilakukan oleh petugas? Iya. Terus? Kalau intinya pasien meninggal dengan status PDP ataupun positif itu keluarga bisa melihat hanya dalam bentuk kuburan dalam bentuk kuburannya mami, karena ada beberapa protap yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan kita pakai juga. Itu yang pertama, pasien yang meninggal dengan status PDP itu pertama kami yang kafani.
Oke. Kami yang mengkafani, kami mentayamumi, karena kan ini tidak dianjurkan lagi untuk dimandikan. Betul. Jadi semua pasien itu sampai tim gugus dari Provinsi Sulawesi menjemput pasien itu, kami yang melakukan pemulasarannya. Itu yang pertama. Oke, saya potong sebentar, Saudara Farid mungkin. Jadi setelah pasien positif corona ini meninggal ya, itu langsung diinformasikan ke keluarga atau setelah dikuburkan baru diinformasikan ke keluarga? Tetap diinformasikan di keluarga, tetapi diinformasikan di keluarga dan tidak menganjurkan untuk dia masuk. Kadang begini, seperti yang kemarin saya alami, pasien sudah meninggal, keluarga memaksa untuk masuk. Nah itu dia yang jadi Memaksa untuk masuk, mau melihat, tapi kami larang, tidak bisa Bu. Kalau kita mau lihat, kita cukup melihat dari CCTV. Bagaimana si pasien, bahkan pasien kasihan menerima usulan kami dengan beberapa informasi, dengan beberapa arahan. Pasien menerima dengan lapang dada, dan juga ada beberapa keluarga pasien yang mau mengambil jenazahnya. Yang jadi persoalan ini, yang memaksa untuk mengambil. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Oke. Keluarga memaksa mengambil, tapi karena dari gugus itu sendiri, gugus Provinsi Sulawesi yang menangani khusus ini pasien yang istilahnya satgas ya, yang gabungan itu mulai dari TNI, Polri, Satpol PP dan beberapa elemen masyarakat, elemen organisasi di situ termasuk BNPB itu terjun langsung ketika ada pasien meninggal cukup di rumah sakit, contohnya di rumah sakit kami ya, itu langsung di calling ke sana. Tim satgasnya datang dengan gabungan TNI, Polri untuk mengamankan, karena yang kami khawatirkan ini keluarga pasien tidak menerima. Betul, keluarganya akan dimakamkan sesuai protap pasien COVID, karena pasien itu maksimal 4 jam harus terkuburkan. Alasannya? Itu alasannya untuk meminimalisir terjadinya penularan, mulai dari keluarnya cairan betul, dari pasien, karena betul-betul dalam pemulasaran jenazah itu kami sebagai perawat yang pertama kami lakukan penutupan jenazah dengan kain kafan. Bagaimana kita sebagai umat Islam, pada dasarnya bagaimana umat Islam itu aturannya kan kami tidak tahu ini berapa lapis, ini berapa lapis kain kafan. Tetapi setelah kami diberikan instruksi begini caranya, itu kami lakukan penutupan pasien dengan kain kafan, plastik betul plastik ya? Plastik yang itu plastik khusus atau bagaimana, Saudara? Khusus kemudian dibalur lagi dengan kain kafan beberapa lapis, kemudian plastik lagi, kemudian ditambah dengan kantong jenazah. Kantong jenazah yang minimalis dulu, kemudian ditambah lagi kantong jenazah yang dari PMI, dia agak besar. Jadi kemudian setelah itu dimasukkan ke peti. Jadi betul-betul dalam pemulasaran jenazah COVID itu, kalau masyarakat menganggap bahwa pasien yang meninggal, yang terkadang isu di luar menolak menolak pemakamannya itu, sangat meminimalisir kami terjadinya penularan kalau sudah pasien meninggal, karena betul-betul kami menerapkan dari Kemenkes. Iya. Oke teman-teman, baik, mungkin dari pernyataan tadi dari Saudara Farid kita bisa simpulkan juga teman-teman ya, bahwasanya yang pertama itu seperti yang teman-teman mungkin sering lihat di Facebook atau mungkin di WhatsApp atau di share dimanapun itu, teman-teman sering lihat seperti ini, bahwa jenazah itu benar-benar tidak bisa ditemui oleh keluarga atau dipegang atau disentuh langsung oleh keluarga setelah meninggal. Ini kalau positif ya, betul ya. Dan positif dan PDP. Positif dengan PDP teman-teman. Jadi bukan hanya positif, yang PDP saja teman-teman, itu tetap tidak bisa disentuh. Dan memang itu terjadi. Itu bukan cuma sekedar cerita teman-teman, dan itu sudah diungkapkan langsung oleh orang yang menangani langsung untuk pasien COVID-19 ini teman-teman. Yang kedua, untuk bagaimana tadi pemakamannya, bahwasanya 4 jam saja ya. Maksimal 4 jam saja teman-teman, harus cepat segera dikuburkan. Dan sering kita lihat juga video bahwa masyarakat menghalangi untuk proses penguburan jenazah. Harusnya masyarakat membantu untuk mempercepat proses penguburan, seperti itu ya? Betul. Iya, untuk proses pemakamannya itu harus dibantu untuk dipercepat, karena 4 jam ini bisa mungkin dimaksimalkan, apalagi jarak antara
Makassar dengan tempat pemakaman umum untuk COVID-19 ini dekat ya? Tidak sampai 4 jam ya? Di lokasinya? Kalau untuk Sulawesi Selatan dan khususnya Makassar, Goa dan sebagainya itu di Macanda. Di Macanda. Oke teman-teman. Di Jadi Macanda. untuk mungkin kalau kita bisa mengira-ngira saja dari rumah sakit haji ke Macanda di atas mungkin ada sekitar 10 kilo ya. Ada iya. ya, 10 ada sampai sekitar 15 10 kilo 15. Itu enggak sampai 4 jam. Jadi marilah kita bantu sama-sama teman-teman untuk langsung untuk membantu bagaimana proses percepatan untuk penguburan dari jenazah COVID ini. Seperti itu karena memang waktunya cuma 4 jam teman-teman. Itu yang perlu kita tandai 4 jam. Karena ditakutkan ada keluar dari cairan dari jenazah tersebut ya, enggak menguap atau bagaimana? Untuk cairannya atau seperti apa? Kalau menguap sih tidak. Tidak ya? Karena istilahnya kita tetap meminimalisir. Untuk meminimalisir. Meminimalisir. Oke. Jadi banyak poin penting teman-teman yang perlu kita tandai sini. Yang dua itu sih yang saya tandai teman-teman. Yang dua itu, yang pertama itu ya kita selaku warga Sulawesi Selatan yang memegang adat istiadat yang sangat, kalau bisa dibilang ya sangat keras lah teman-teman ya. Kalau keluarga kita meninggal harus kita benar-benar sentuh, menangis, memeluk, memandikan. Tapi di sini memang tidak bisa. Pada dasarnya memang kita tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa untuk menyentuh si pasien dan hanya bisa melihatnya lewat CCTV kalau memang ingin dilihat ya. Iya. Seperti infonya saudara Farid tadi memang ada CCTV juga untuk kita bisa memantau si pasien COVID ini. Dan itu dia penguburannya pun harus 4 jam, saya ulangi kembali. Itu poin pentingnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kita sedikit lagi ya untuk tanya-tanya ke saudara Farid, mungkin sudah panjang juga untuk ngobrol-ngobrol ini. Dan oke, saudara Farid, untuk selanjutnya bagaimana kira-kira menurut saudara Farid untuk kedepannya kondisi COVID-19 ini terutama di wilayah Sulawesi Selatan? Kalau harapan kami sih sebagai nakes, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Itu harapan kami. Tetapi kalau kami melihat dari perkembangan dan tingkat kasus yang bermunculan setiap hari di berita, bahkan di nasional saja ini sudah mencapai angka 9.000 lebih, bahkan cenderung ke 10.000. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan saja saya lihat kemarin itu ada sekitar 400 lebih, bahkan mungkin sudah 500-an ya sampai detik ini. Dan itu kunci utama sebenarnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan pemutusan dari COVID-19 ini itu masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat taat terhadap anjuran pemerintah, karena sekarang ini kan kita dianjurkan untuk semua aktivitas di rumah. Hal-hal yang bersifat urgen baru kita bisa keluar, tapi kalau selagi itu tetap di rumah. Dan itu menurut saya efektif untuk memutus mata rantai ini. Tapi saya lihat ini saja jalanan ke sini masih ramai. Dan beberapa ini sudah diterapkan PSBB saja, masyarakat masih cenderung acuh tak acuh sih. Itu yang jadi jadi penghalang. Oke, jadi seperti kata saudara Farid tadi barusan teman-teman, bahwa sebenarnya yang memegang peran penting di sini di garda terdepan itu yaitu kita sendiri selaku masyarakat, di luar daripada perawat mungkin TNI, Polri atau pemerintah yang terkait di dalamnya. Itu kita sendiri sih masyarakat ini. Oke teman-teman, mungkin dengan dalih kita bahwasanya kita kadang bilang seperti inilah, kalau kita tinggal di rumah terus bagaimana? Kita mau makan apa? Nah itu terlepas dari itu teman-teman, biarkanlah pemerintah untuk saat ini mencoba mencari solusi bagaimana jalan keluarnya. Untuk saat ini kita putus dulu rantai untuk penyebaran COVID-19 ini, bukan begitu saudara Farid? Untuk saat ini kita putus dulu untuk penyebarannya dengan cara seperti itu. Kalau mungkin kita orang tua di rumah, kita punya anak-anak muda atau siapapun itu, keluarga atau siapapun itu teman-teman, kita larang dulu untuk keluar kalau memang sifatnya tidak urgent ya, begitu ya. Nah, kalau sifatnya tidak urgent. Nah, untuk teman-teman kita yang masih kasihan, untuk yang masih keluar mencari nafkah, itu pemerintah masih memperbolehkan. Tapi jika benar-benar ya, karena seperti saudara Farid tadi bilang teman-teman, bahwasanya di sini masih banyak yang berkeliaran, bahkan sudah PSBB seperti ini kondisinya masih tetap sama, masih macet. Berita-berita yang tersebar di Facebook, di Instagram untuk berita-berita yang untuk mengenai COVID-19 ini masih makin marak sekali teman-teman. Orang masih kumpul-kumpul, orang subuh-subuh naik motor
balapan liar teman-teman. Masih teman-teman bisa lihat sendiri di Facebook itu bermunculan, di Instagram bermunculan. Nah, bagaimana ini cepat bisa berakhir? Saya pun sebagai masyarakat awam pasti akan mengatakan seperti itu. Bagaimana cepat berakhir kalau kita semua tidak menyadari ini? Oke teman-teman, mungkin ada sedikit saran dari saudara Farid untuk teman-teman kita di rumah untuk mulai dari cara pencegahannya atau apapun itu. Mungkin ada pesan dan untuk teman-teman kita. Teman-teman dimanapun kalian berada, saran dan masukan saya terkait masalah COVID-19 ini, tetaplah tinggal di rumah, lakukan aktivitas di rumah, dan yang paling utama adalah ketika kita beraktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah tetap memakai masker. Pakai masker, itu wajib. Yang kedua itu rajin-rajinlah mencuci tangan. Cuci tangan mulai dari cuci tangan pakai air mengalir, sabun, ataupun mencuci tangan dengan cairan sanitizer. Itu sangat dianjurkan. Yang ketiga selanjutnya saya meminta kepada masyarakat luar untuk membantu kami sebagai nakes memutus mata rantai ini dengan mematuhi semua anjuran pemerintah tak untuk tetap tinggal di rumah, untuk melaksanakan kebersihan diri dulu dan kebersihan lingkungan. Itu yang jadi kunci utama. Dan yang selanjutnya saya sangat mengharapkan dan juga berterima kasih kepada channel ini, karena pada malam hari ini saya masih bisa berbagi cerita dan memberikan edukasi kepada masyarakat luar terkait masalah COVID-19 ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Oke teman. Oke teman-teman, saudaraku semua, cikakku, si anakku, dimanapun kalian berada, cukup saya tersentuh juga teman-teman, karena mungkin kalian tidak sadar, baru-baru saudara Farid sudah mengatakan bahwa terima kasih karena masih bisa mengundang saya. Itu artinya tidak menutup kemungkinan beliau pun sangat rentan untuk terkena di garda terdepan teman-teman. Itu yang perlu kita ketahui. Ayolah, mari. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi teman-teman? Kita putus dulu. Kita putus dulu mata rantai untuk daripada penyebaran COVID-19 ini. Selesai itu, kalian bebas untuk ngapain lagi. Karena bukan hanya dari semua terkena dampaknya teman-teman. Mulai dari tenaga kerja, mulai dari perusahaan-perusahaan, mulai dari apapun itu yang berhubungan dengan ekonomi. Semuanya sekarang sudah mulai amburadul. Oke teman-teman, jadi yang pertama yang saya sampaikan, terima kasih banyak karena saudara Farid bisa hadir juga di sini. Ya. Semoga selalu diberi kesehatan untuk saudara Farid dan teman-teman yang lain juga yang sedang bertugas saat ini ya. Mohon disampaikan salam saya juga. Oke, dan yang kedua saya harapkan juga teman-teman, mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar, oh ternyata seperti ini yang terjadi sebenarnya. Ternyata oh ini yang dihadapi teman-teman kita di garda terdepan. Ayolah mulai sekarang teman-teman, yang terutama yang anak-anak muda ya sekarang ini di depan, yang tidak, kadang kepala batu sekali kalau ditanya begini, minta tolong Kak Kodong sebentar sekali gini. Kalau selesai ini silahkan, mau ke sepeda-sepeda, mau ke gompo-gompo di luar, mau ke kumpul-kumpul silahkan. Tidak ada yang larang Ki, teman-teman. Oke? Mungkin sekian dulu dari saya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman, bisa silakan untuk komen di bawah dan ceritakan apa yang ingin kalian tanyakan kepada mungkin saudara Farid. Nanti saya akan juga informasikan jika ada pertanyaan untuk memberi jawaban di kolom komentar seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak karena sudah menonton channel ini, sudah melihat video ini sampai terakhir. Semoga bermanfaat, sehat selalu untuk kalian semua, semoga diberi kesehatan. Salam Rafa.